Zionis Israel kembali melakukan serangan terhadap sejumlah tempat di Gaza. Serangan kali ini menargetkan sekolah yang menjadi tempat pengungsian. Lalu seperti apa dampaknya? Relawan Mercy Fikri Rofiul Haq akan melaporkannya langsung untuk Anda dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta Fikri. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul dan juga Mbak Zeda. Memang sampai detik ini pihak dari Zionis Israel masih terus melakukan serangan ke beberapa wilayah, salah satunya di kota Gaza, di Gaza City, dan juga di barat kota Rafah, dan juga yang ada di Gaza Selatan, dan juga di beberapa titik wilayah yang ada di kota Khan Yunis. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa titik yang ada di kota Khan Yunis pun memang banyak warga yang mengalami terluka akibat dentuman bom tersebut ataupun serangan yang disengaja oleh pihak Israel terhadap rumah-rumah sipil yang ada di jalur Gaza, sehingga banyak korban-korban yang dilarikan ke rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Sementara Israel pada pagi buta juga sudah langsung melancarkan serangan ke sebuah rumah yang dimiliki oleh keluarga Al-Safari, sehingga mengakibatkan 4 orang terluka dan beberapa orang lainnya masih hilang akibat tertimbun runtuhan dan masih terus dicari oleh pertahanan sipil. Dan memang kalau kita lihat Israel sengaja sekali menargetkan rumah-rumah sipil, sehingga banyak sekali sebenarnya warga sipil yang masih tertimbun oleh puing-puing runtuhan. Data yang kami punya ada 10.000 warga yang masih di bawah puing-puing runtuhan. Ini jumlah ini lain dari jumlah kematian yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara jumlah yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina, warga yang sampai ke rumah sakit ini yang meninggal menyentuh angka 39.480, sementara korban luka-luka menyentuh angka 91.128. Berarti kalau kita gabungkan angka 39.480 ini dengan 10.000 warga yang masih tertimbun runtuhan ini, berarti totalnya warga yang meninggal ini menyentuh angka hampir menyentuh 50.000 jiwa akibat serangan-serangan Zionis yang tidak berhenti sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan selain banyak warga yang masih tertimbun runtuhan, juga pertahanan sipil juga masih sangat sulit sekali untuk melakukan evakuasi jenazah karena mereka membutuhkan alat berat, sementara kondisi yang ada di jalur Gaza masih terus mencekam, dentuman bom masih terus dilancarkan pihak Israel. Dari tempat kami berada pun kami mendengar satu hari ini mungkin lebih dari 20 sampai 20 lebih dentuman bom yang kami dengar dari tempat kami berada, yaitu di daerah Al-Mawasi, kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Sementara saat ini banyak anak-anak yang terkena virus bakteri ya di tenda-tenda pengungsian, bahkan ada seorang anak kecil yang muka dan badannya dipenuhi dengan luka akibat virus bakteri tersebut, dan ini menyebabkan anak itu sangat sulit untuk tidur, ditambah lagi dengan kondisi mereka di tenda-tenda pengungsian, kekurangan air bersih, kekurangan obat-obatan yang sangat minim sekali untuk didapatkan oleh mereka. Jangankan di tenda-tenda pengungsian, di rumah sakit pun saat ini masih minim obat-obatan. Banyak sekali tenaga-tenaga medis yang saat ini membutuhkan obat-obatan segera untuk merawat korban-korban perang yang ada di jalur Gaza. Dan kalau kita melihat dari data yang kami dapatkan dari sebuah media lokal, ada 1.700.000 lebih ternyata memang warga yang terjangkit penyakit menular, di antara 71.000 mereka terkena penyakit hepatitis, dan banyak sekali mereka yang terkena penyakit-penyakit kulit akibat memang kondisi di tenda-tenda pengungsian ini memang tidak higienis, dan mereka sangat sulit sekali untuk hidup dengan normal karena banyak juga aliran-aliran untuk mengeluarkan air-air kotor itu juga rusak, dibom oleh pihak Israel. Saluran-saluran air maksud kami juga dibom oleh pihak Israel, sehingga sangat sulit mereka untuk hidup dengan keadaan normal, ditambah dengan stok makanan mereka yang mungkin terus menipis, dan bantuan juga memang
eh, belum bisa masuk melalui jalur perbatasan Rafah. Dan eh, ternyata memang perang antara Palestina dan juga Israel ini bukan hanya saja dari pihak Israel, ini bukan hanya dari tentara-tentara Israel, namun dari sekutu-sekutunya, salah satunya dari negara-negara bagian mereka, yaitu dari tentara Jerman, tentara Amerika Serikat, tentara Inggris, Ethiopia, bahkan tentara Ukraina juga ikut dalam pertempuran antara Israel dan Palestina. Ini menggambarkan bahwa Israel mereka tidak sendiri, mereka dibela oleh sekutu-sekutunya, terutama tentunya Amerika Serikat untuk menggempur jalur Gaza dan juga Palestina secara umum. Namun memang yang kita lihat data-data yang kita lihat memang dari korban-korban ini 69% adalah anak-anak dan perempuan, di mana dari 39.400 lebih ini adalah 16.300 adalah anak-anak dan juga 10.900 ini adalah dari kalangan wanita, serta terdapat 885 tenaga medis dan juga 165 jurnalis yang turut menjadi target sasaran Israel. Sementara Brigade Al-Qassam juga kembali menyerang situs militer di Sufa kedua kalinya dengan 10 roket, yaitu dengan roket Rojam 114 mm ke daerah Israel. Dan memang Brigade Al-Qassam atau pejuang-pejuang Palestina masih terus ikut pertempuran antara peperangan Palestina dan juga Israel. Walaupun memang saat kita tahu bahwa petinggi Hamas ataupun petinggi mereka sudah syahid, namun pertempuran masih terus dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina, terutama Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Baik, Fikri, terima kasih atas informasi update-nya dari Gaza. Kami akan terus menunggu kabar dari sana. Fikri, jaga keselamatan dan kesehatan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.